pencegahan sebelum terkena memang harus dilakukan perubahan perilaku. Yang pertama adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kedua adalah setia terhadap pasangan. Karena dengan penggunaan kondom sendiri sampai saat ini tidak menjamin orang untuk tidak terkena kutil kelamin. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hildianistiani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sebuah acara yang memberikan informasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di channel YouTube kita di RSU Islam Harapan Anda, Kota Tegal. Nah pemirsa, di episode kali ini, Anda Talks akan membahas tentang waspada kutil kelamin. Ya, pemirsa, generasi remaja sekarang masuk dalam generasi alpha, yang mana semua bergantung pada gadget. Nah, dari gadget ini, remaja saat ini sudah mengetahui hal-hal di luar batas umurnya, dan tentunya batas pertemanan. Dari sinilah para remaja yang melakukan hal di luar batas dalam pertemanan, menyebabkan berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS atau penyakit kelamin. Nah, salah satu penyakit kelamin yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kutil kelamin, dengan istilah medisnya biasa disebut dengan kondiloma acuminata. Kutil kelamin adalah infeksi virus yang didapat dari berhubungan seksual. Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita, terutama pada seorang yang belum pernah diberikan vaksinasi. Lantas, bagaimana bila kutil kelamin terjadi pada remaja? Apakah kutil kelamin bisa disembuhkan? Baik pemirsa, di sini telah hadir narasumber kita yang akan membahas, mengupas tuntas serta sharing bersama tentang waspada kutil kelamin. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Budi Eko Prasetyorini, spesialis dermatovenerologis. Assalamualaikum Dr. Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hilda. Biasa di pasiennya disebutnya Dr. Ririn ya dok ya? Dr. Ririn. Iya, barangkali kita salah sebut nih ya. Dr. Ririn sehat dokter? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Mbak Hilda, terima kasih. Semoga Mbak Hilda dan seluruh sahabat Anda juga sehat. Amin, amin. Begitu juga Dr. Ririn ya dok ya. Amin. Nah dokter, kita kan mungkin banyak nih orang yang nggak tahu tentang kutil kelamin nih dokter ya. Kira-kira sebelum kita mulai masuk ke materi ini dok yang berat-berat, sebelumnya kita akan tanya dulu nih dok, definisi kutil kelamin itu apa dokter? Ya, terima kasih Mbak Hilda. Kita kalau ngomong masalah yang berhubungan dengan kelamin memang berat gitu. Berat. Jadi gini, kutil kelamin atau yang biasa kita sebut dalam istilah medis adalah kondiloma acuminata adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh tipe virus, yaitu human papillomavirus. Baik. Sedangkan human papillomavirus sendiri tipe tertentu menyebabkan kelainan pada kulit dan mukosa anogenital. Sebanyak 90% ya dari kutil kelamin disebabkan oleh human papillomavirus tipe 6 dan tipe 11 dengan masa inkubasi. Dan jadi dari pertama paparan terkena sampai timbulnya itu bisa dari 3 minggu sampai 8 bulan sampai dengan 18 bulan. 18 bulan ya dok ya, lama juga ya dok itu ya terpapar ya. Nah dok, kira-kira nih dok, gejala kutil kelamin yang bisa kita kenali nih dok, apa aja sih dan gimana sih dok cara penularannya? Ya, jadi pertama gejala yang kita dapatkan adalah terdapat benjolan di daerah genital yang biasanya itu tidak nyeri. Dan terdapat riwayat kontak seksual sebelumnya. Baik, oh itu tadi ya dok ya. Lah, terus dok kira-kira nih dok, saat ini kan kayaknya banyak orang yang nggak tahu nih tentang kutil kelamin nih dok. Apalagi bahwa kutil kelamin itu bisa menyerang remaja ya dok ya, remaja atau perempuan yang mungkin seks bebas nih dok ya. Maaf, kita bukan berbicara masalah ini ya dok ya. Iya, kira-kira nih dok, apakah itu bisa disembuhkan dokter?
Sebenarnya kalau kita ngomong kutil kelamin, kutil kelamin ini karena disebabkan oleh virus, jadi dia sebenarnya adalah self-limited disease. Artinya dia bisa sembuh sendiri ketika sistem imun seorang itu bagus. Tapi ketika sistem imunnya kurang bagus, itu akan berkembang terus dan menjadi menyebar dan bisa juga untuk orang-orang yang dengan gejala status imun yang turun seperti orang-orang dengan HIV bisa menjadi lesi yang sangat besar. Bahkan ada yang lebih dari 10 cm sampai 15 cm. Jadi memang tergantung dari daya tahan tubuh ya. Kita ngomongin tentang kutil kelamin. Iya. Oh, jadi memang tergantung daya tahan tubuh juga ya dokter ya. Ya baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, apa saja sih dok kira-kira bahaya dari kutil kelamin pada remaja nih dok? Kalau kutil kelamin pada remaja, jadi ini dengan meriahnya sekarang semakin banyak ya. Karena dunia kita sekarang kan dunia gadget ya. Betul. Menambah informasi itu sebenarnya Gampang banget ya. Betul. Informasi yang agak kurang tepat untuk anak-anak, apalagi dengan anak-anak yang remaja ya sekarang ini. Semakin banyak juga untuk hubungan yang misalnya hubungan sejenis yang di luar pernikahan pun kita sudah tidak membenarkan di dalam agama apapun, apalagi sekarang ini lebih banyak juga untuk berhubungan dengan hubungan sejenis. Jadi memang kutil kelamin ini sendiri biasanya banyak pada lesinya yang sering kita temukan saat ini adalah lesi di perianal atau lesi di daerah dubur ya. Ini umumnya banyak pada laki-laki dan perempuan, dan pada laki-laki, terutama pada laki-laki dengan perilaku seksual, ada lelaki seks dengan lelaki, atau kita dengan semakin maraknya yang ini sekarang adalah LGBT gitu kan Mbak. Banyak juga untuk kutil kelamin yang kita dapatkan sekarang itu tidak hanya pada misalnya pada perempuan ada di daerah vagina, pada laki-laki adalah di daerah genital laki-laki, sekarang juga sudah banyak mulai di daerah perianal atau daerah dubur. Jadi lesi atau daerah kutil kelamin yang di daerah anus itu biasanya berkaitan dengan hubungan seks anogenital. Semakin banyak sekarang, jadi semakin kita doakan dan kita awasi anak kita pergaulannya dari mulai anak laki-laki dan anak perempuan sekarang sama cara jaganya. Dari mulai dia perkembangan untuk bagaimana dia berhubungan dan teman. Dulu kan hanya kita khawatirkan untuk anak-anak perempuan harus dijaga, sekarang anak perempuan dan anak laki-laki harus kita jaga sama ya. Sekarang dengan banyaknya pergaulan yang kita ngomong pergaulan yang kurang tepat ya. Jadi harus warning kita anak kita, laki maupun perempuan. Betul sekali. Nah dokter, saya pernah dengar nih, katanya dokter ini pernah melakukan ini ya, operasi di daerah kemaluan atau sama ya dok ya, kutil kelamin itu kira-kira terjadi pada usia berapa tuh dok waktu itu? Jadi seperti ini, untuk jika sudah terkena kondiloma ternyata memang ada beberapa tata laksana yang harus kita berikan. Sekarang ini memang dengan semakin banyaknya pola seks yang tidak aman dan pola seks yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, untuk usia remaja juga sering sekarang banyak sudah kita temukan adalah pasien-pasien dengan kutil kelamin. Jadi untuk tata laksananya sendiri memang ada beberapa tahap, misalnya untuk lesi yang kecil, sih kalau status imunnya atau status daya tahan tubuhnya dia bagus, biasanya dia akan sembuh sendiri karena dia adalah virus ya. Begitu badan dia bisa mengkompensasi dan dia bisa status imunnya bagus ya sudah bisa sembuh. Tapi untuk lesi-lesi yang semakin berkembang, semakin menyebar, maka kita harus berikan beberapa terapi. Terapinya antara lain adalah bisa kita berikan untuk beberapa bahan kimia yang kita berikan pada lesi, setidaknya untuk mengecilkan lesi atau untuk lesi itu tidak berkembang, semakin membesar. Bisa diberikan oleh hanya dokter ya, karena untuk terapi di rumah sendiri saat ini tidak dianjurkan. Untuk orang-orang yang dengan sudah mulai ada kutil kelamin, dimohon untuk secara
dini untuk memeriksakan dan kita tata laksana juga sebelum semuanya menyebar dan semakin bertambah besar. Ada beberapa cairan kimia bisa diberikan seperti tinctur podofilin 25%, bisa juga diberikan larutan kimia tikloroasetit 90%, maupun kalau sudah lesinya itu besar bisa kita laksanakan yaitu dengan diberikan terapi elektrokauter. Tapi untuk tergantung masing-masing lesi ya, misalnya lesi sudah besar sekali ya, kita konsultasikan dengan spesialis urologi dengan spesialis bedah digestif juga bisa, untuk terutama untuk lesi yang di daerah sudah genital ke atas atau sudah banyak loh Mbak, sekarang ada di daerah rektum, di daerah untuk perempuan juga sudah mulai banyak di serviks, kita konsultasikan ke spesialis kebidanan dan kandungan. Baik dokter. Baik dokter, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita akan jeda dulu ya dokter ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi di program Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Ririn. Nah dokter, tadi kita sudah membahas banyak nih tentang kutil kelamin ya dok ya. Nah kita sudah menanyakan tentang definisinya, penyebabnya bagaimana. Terus juga tadi dokter juga sudah sudah memberikan edukasi juga nih mengenai tipe-tipe HPV juga ya dok ya, dan gejalanya apa saja. Nah dok, kira-kira nih dok, yang paling kita takutkan adalah kan kalau misalnya memberikan perempuan nih dok, terutama ya dok ya, perempuan kan pasti memberikan buah hati untuk ininya kan dok, untuk suami. Nah kira-kira dok, setelah mungkin remaja sekarang yang terkena kutil kelamin, apakah itu akan membahayakan organ reproduksinya dok? Ya, jadi seperti ini Mbak Hilda, setelah misalnya remaja ya, dia sudah terkena kutil kelamin, berarti pertama yang harus kita lakukan adalah kita menterapi ya. Setelah itu kita lakukan evaluasi, dilakukan kunjungan ulang. Kunjungan ulang itu dilakukan 3-7 hari setelah terapi dimulai. Kemudian kita berikan konseling, yaitu kemungkinan apakah dia ada risiko tertular HIV dan penyakit menular ini seksual lainnya. Dan kita berikan untuk pemeriksaan yang lain, terutama HIV dan sifilis ya. Jadi untuk pemeriksaan sifilis kita akan memeriksa untuk titer yang dari sifilis, apa dia reaktif, kita akan periksa VDRL atau TPH-nya. Kemudian dilakukan pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear sendiri dilakukan setiap 3 tahun ya, untuk perempuan yang berusia lebih dari 21 tahun. Lebih dari 21. Dan ini yang penting adalah pasangan seksual. Pasangan seksualnya akan kita informasikan bahwa dia bisa loh tertular, walaupun sekarang ini tidak tampak ada lesi atau tidak ada benjolan atau ada kelainan di dalam genitalnya. Kemudian pemeriksaan untuk tipe HPV apa itu memang tidak direkomendasikan saat ini, dan yang
kita lakukan lagi adalah pemeriksaan untuk mendeteksi apakah ada lesi dan penyakit menular seksual lainnya. Baik, itu saja ya dok ya berarti ya kalau misalnya memang bahaya reproduksinya ya dok ya. Nah kira-kira dok, setelah dilakukan tindakan nih dok nih, kontrolnya berapa lama sih dok? Iya, itu tadi ya Mbak Hilda, harus dilakukan kontrol itu 3-7 hari setelah kita melakukan 3-7 hari. tindakan. Memang harus, kalau dengan adanya seperti ini, di samping hanya kita mengkonsentrasi pada lesi kutil kelamin, kita ada edukasi yang lain. Edukasi yang lain? Kita akan edukasi yang terpenting adalah untuk mencegah ya. Jadi pencegahan sebelum terkena memang harus dilakukan perubahan perilaku. Yang pertama adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kedua adalah setia terhadap pasangan. Karena dengan penggunaan kondom sendiri sampai saat ini tidak menjamin orang untuk tidak terkena kutil kelamin. Artinya nih, kalau misalnya penggunaan kondom dapat mencegah terkena kondiloma, sebenarnya tidak, karena di daerah pangkalnya sendiri kalau misalnya ada kondiloma yang tidak tercover atau terlindungi dengan kondom memang bisa nanti menularkan. Ya dok. Dan untuk pencegahan yang selanjutnya adalah setelah kita berikan terapi edukasi, kita berikan vaksin. Jadi vaksin untuk kutil kelamin sendiri ada beberapa tipe yang kita anjurkan adalah vaksin yang quadrivalen saat ini. Jadi dia bisa melindungi untuk HPV tipe loris atau yang tipe 6 dan 11, atau misalnya menimbulkan kutil kelamin adalah yang jinak, ataupun untuk yang HPV tipe high risk, yaitu virus HPV yang tipe 16 dan 18, di mana tipe ini sering menimbulkan keganasan. Baik, wah itu tadi tipe-tipenya juga ada keganasan juga ya dok ya? Iya, ada tipe-tipe tertentu, dan yang paling sering menimbulkan keganasan adalah tipe 16 dan 18. Untuk vaksinnya sendiri, untuk sekarang memang dianjurkan ya untuk mulai anak-anak yang sudah, apalagi perempuan yang sudah mulai umur 10 sekarang sudah mulai dianjurkan untuk diberikan vaksin itu ya dok ya. Baik. Nah dokter, ini sudah ada pertanyaan nih dok dari Instagram kita nih dok. Maaf dokter, untuk nama kita tidak sebutkan karena untuk menjaga privasi ya dok ya. Baik. Ya ibu, dokter, ini ada satu pertanyaan. Ibu saya mengeluh ada benjolan kecil kasar di mulut, maaf vagina. Apakah itu termasuk kutil kelamin dokter? Ya. Untuk keluhan dari kutil kelamin sendiri memang biasanya terdapat benjolan. Jadi karena dia tipenya jadi dari kondiloma acuminata itu tipenya berjonjot-jonjot ya, jadi biasanya memang agak kasar. Tapi untuk pastinya kita menegakkan diagnosis apa itu kutil kelamin atau tidak, memang harus kita lihat. Jadi kita pastikan dulu, kita lihat untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya itu memang kutil kelamin, berarti memang harus kita berikan tata laksana semedis mungkin. Baik dok. Nah kalau memang harus periksa ya bisa datang ke sini ya dok ya, bertemu dengan dokter Ririn. Kita evaluasi sedini mungkin biar nanti dapat tata laksana yang terbaik. Baik, nah pemirsa, bagi pemirsa yang mendapatkan keluhan mengenai sesuatu nih yang berhubungan dengan kutil kelamin ataupun kulit lainnya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal bertemu dengan dokter Ririn. Dokter Ririn boleh dok, ini jadwalnya kapan aja dok? Di Rumah Sakit Islam Harapan Anda bisa bertemu saya di hari Senin sampai hari Sabtu jam 7 sampai jam 2. Ataupun nanti kalau yang untuk jadwal sore bisa hari Senin atau hari Rabu jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6, baik. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Instagram juga nih dok. Dok, anak saya umur 9 tahun, di selangkangan dekat, Miss V, kayak ada benjolan kecil, kadang hilang, kadang ada. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Nah, untuk benjolan di daerah genital, nanti memang harus kita lihat, harus kita pastikan dulu ini benjolannya. Kan kita dari banyak tuh mbak ya, benjolan di genital itu kita harus mikir banyak penyakit. Jadi memang harus kita lihat, kita tegakkan diagnosis, baru kita berikan tata laksana yang terbaik.
Nah, karena untuk gejala di daerah genital memang banyak penyebabnya, jadi memang harus dilihat dan kita harus pastikan dulu. Baik, nah memang harus datang ke sini ya dok ya, bertemu dengan dokter Ririn langsung. Untuk tata laksananya bisa kita berikan tata laksana yang terbaik untuk betul. Mendapatkan hasil yang baik juga. Baik, nah dokter kita lanjut nih dok ya untuk ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah dok, kira-kira nih pemeriksaan apa saja sih yang bisa biasanya dokter lakukan untuk mendiagnosa kutil kelamin dokter? Jadi kalau kutil kelamin sendiri sebenarnya sudah bisa kita tegakkan diagnosis ketika kita melihat langsung dengan pemeriksaan fisik. Memang itu khas sekali. Jadi memang benjolannya sendiri itu tipenya berjonjot-jonjot gitu lah. Jadi tampilannya itu lebih kasar. Tapi untuk jika untuk penegakan diagnosis pasti, standarnya memang harus dengan pemeriksaan PCR. Tapi kalau misalnya tidak ada fasilitas, bisa misalnya kita ini beneran kutil kelamin atau kita ada curiga ke penyakit yang lain, memang kita laksanakan dengan pemeriksaan histopatologi. Histopatologi nanti kita kirim untuk penegakan pada patolog. Nanti bisa kita lihat apa itu tanda-tanda dari kutil kelamin atau bukan. Baik. Nah dok, kira-kira nih dok, pengobatan apa saja sih dok yang bisa dilakukan nih? Untuk pengobatan memang dari kutil kelamin dianjurkan untuk orang yang berkompeten ya Mbak, karena ini kalau misalnya diobatin sendiri di rumah tidak terlalu dianjurkan sekarang. Tidak terlalu dianjurkan. Jadi memang ada tahap-tahapnya untuk pengobatannya sendiri. Ada beberapa larutan kimia yang bisa kita berikan, yaitu kita berikan larutan podofilin tinctur 25% ataupun dengan tikloroasetik 90%. Bisa juga kalau misalnya tergantung tipenya ya, kalau tipenya sudah dia agak besar, kita bisa melakukan elektrokauter ataupun bisa dilakukan dengan semakin besar kita harus dilakukan bedah eksisi. Untuk bedah eksisi tergantung letaknya juga. Jika letaknya sudah agak di genital atas atau sudah sampai daerah rektum, kita bisa konsultasikan ke bedah digestif. Kalau di daerah urologi kita bisa juga ke dokter urolog atau perempuan apabila sudah sampai ke daerah dalam kita bisa konsultasikan ke obstetrik ginekologi. Baik dokter. Nah dok, kira-kira nih dok, untuk pencegahan nih dok, pencegahan sendiri itu untuk pencegahan agar tidak terkena kulit kelamin nih dok, selain vaksin mungkin dok, kira-kira apa dok? Itu pencegahan adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. 95% disebabkan oleh karena penyakit infeksi menular seksual, walaupun 5%-nya sendiri itu bisa karena kontak langsung dengan virus ya. Memang ada sebuah jurnal atau ada penelitian, jadi itu HPV sendiri menempel pada handle pintu yang orang tersebut terus kemudian tanpa cuci tangan memegang genital, dan memang harus ada trauma atau mikrotrauma yang sehingga virus masuk dan berkembang di daerah situ ya. Tapi memang sebagian besar atau 98% lah ya, itu memang pencegahannya adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, setia terhadap pasangan. Sekarang itu penggunaan kondom ya. Jadi kondom sendiri kan dulu kondom dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi menular. Betul. Untuk kutil kelamin kan kita harus ingat kalau kondom tuh mengcovernya atau melindunginya kan nggak mungkin hanya sebagian penis, tapi pangkalnya sendiri kalau misalnya ada itu tidak terlindungi loh. Artinya dia bisa loh nanti kena di masih bisa tetap menularkan walaupun dia menggunakan kondom. Baik, itu tadi ya dokter ya. Ini dokter tidak terasa nih kita sudah banyak membahas tentang kutil kelamin ya dok ya. Sepertinya seru banget ya dok ya, karena memang banyak sekali orang yang awam nih dok ya akan kutil kelamin ya dok ya. Baik dok, ini untuk pertanyaan terakhir dok sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini dok. Kira-kira pesan-pesan nih dok yang bisa dokter sampaikan untuk pembahasan kita di pagi hari ini apa dok kira-kira? Jadi apabila terdapat keluhan untuk kutil kelamin sendiri, apabila terdapat keluhan benjolan di daerah genital, terutama benjolan tersebut tidak terasa nyeri, karena memang kutil kelamin sendiri biasanya dia tidak terasa nyeri, maka dianjurkan untuk segera berkonsultasi. Apalagi terdapat beberapa faktor risiko. Faktor risiko itu ada misalnya dia berhubungan seksual multi partner, berhubungan seksual bebas, mungkin dianjurkan untuk sesegera mungkin sebelum
Jadi kita bisa evaluasi semua tidak hanya dengan kutil kelaminnya, kita bisa tata laksana sebaik mungkin dan setepat mungkin. Baik, terima kasih Dokter Irin atas waktunya. Semoga ini informasi yang bisa diterima oleh para masyarakat ya dok ya, agar tetap berhati-hati nih dok ya dalam menjaga kesehatan organ vital ya dok ya, apalagi di zaman sekarang ya memang sudah zamannya zaman gadget ya dok ya, untuk harus jaga. betul, walaupun punya anak perempuan tapi tetap juga harus jaga anak laki-laki ya dok ya, Laki dan perempuan laki-laki dan sama-sama perempuan. dijaganya. Betul sekali, karena memang sekarang penyakit kelamin bukan hanya di perempuan saja ya dok ya, tetapi di laki-laki pun juga bisa mendapatkan penyakit kelamin. Terima kasih dokter semuanya tentang edukasinya. Ya, baik pemirsa, saatnya kami undur diri nih. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa program Anda Talks lainnya di episode mendatang. Saya Putri Hilda bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.